Haleluya, salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Kamis malam hari ini, tanggal 21 Agustus 2025. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara. Kita diberikan panjang umur, sehat sampai detik ini. Ini anugerah Tuhan. Biar selagi kita hidup sehat, Tuhan berikan kesempatan. Jangan pernah hidup lalai. Jangan pernah hidup dengan sia-sia. Karena si pencoba iblis itu selalu ingin mencoba kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang bisa ditelan. Itu jangan sampai kita ada celah. Tapi kita mau dipagari dengan pagar ilahi. Pagar ilahi terjadi kalau hati kita melekat, hidup kita melekat dengan Yesus. Sebab tidak ada pembelaan yang sempurna. Hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Itu saya Pastor Yaakob Rahmat, kami akan pujian. Kuatkan oleh rahmu ya Tuhan. Sebab tanpa roh Tuhan, tanpa Yesus kita akan jatuh. Hidup penuh dengan tantangan. Hidup penuh dengan cobaan. Seperti pada malam hari ini kita mau baca Injil Matius pasal 4 ayat 1-11. Di mana Yesus dicoba oleh si iblis, si pencoba itu. Tapi karena Yesus dipimpin Roh Kudus, maka menang atas cobaan iblis. Demikian kehidupan kita. Biar kita dikuatkan, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan, amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau selalu bersama dengan Roh Kudus. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Bukan karena kuat Bapa, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Zakaria pasal 4 ayat 6, demikianlah firman Tuhan. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku. Firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sucikan malam hari ini pikiran dan mulutku dan hatiku ya Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Terima kasih. Berfirman Bapa, malam hari ini ku siapkan hati kami untuk firman-Mu ya Tuhan. Tanpa firman-Mu
Hidupku kosong. Hidupku bukan aku lagi Bapa, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Roh Kudus, tuntunlah, berkuasa, berdaulat penuh dalam hidupku. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Biar makin hari kita mencinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Jangan ada celah Bapak Ibu. Biar hari kita dipagari oleh pagar ilahi. Hati kita melekat dengan Yesus. Karena si pencoba iblis tidak pernah tinggal diam. Tanpa Roh Kudus kita jatuh. Kata firman Tuhan Sakaria 4 ayat 6, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Kita bisa kuat, saya bisa eksis, Bapak Ibu bisa dipelihara sampai detik ini. Karena ada Roh Tuhan menyertai kita. Ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus yang bersama kita. Amin. Mari puji Tuhan, malam hari ini kita lanjutkan firman Tuhan, kita berkelanjutan Matius pasal 4, saudara ya. Puji Tuhan, kalau kemarin sudah selesai Matius pasal 3 tentang Yesus Baptis, saat kita mau baca firman Tuhan tentang percobaan Yesus di padang gurun. Ya. Mari kita mau baca Matius pasal 4, demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lihat ini, saudara. Bicara padang gurun, bicara dunia. Ya. Yesus dibawa oleh Roh dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Adam dan Hawa jatuh karena dia bergerak sendiri, tidak minta pimpin Roh Kudus. Tapi kalau Yesus dikata dibawa oleh Roh, maka pentingnya Bapak Ibu bersama saya, setiap langkah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus. Maka pentingnya kita harus melekat dengan Tuhan. Selalu minta sama Tuhan, Tuhan pimpin Roh Kudus, tuntun hidupku. Sebab tanpa Tuhan kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kalau ditanya Yesus usia berapa ya waktu dicoba ini? Ya, kalau saya berarkan sekolah Alkitab, baca buku, itu usia 30 tahun. Karena usia 30 tahun tradisi Yahudi itu saudara ya, itu sudah mengalami kedewasaan penuh. Ya. Daud itu diangkat jadi raja juga umur 30 tahun saudara. Kalau kita baca 2 Samuel pasal 5 yang keempat saya mau baca ya. 2 Samuel pasal 5 yang keempat ya. Itu sama saudara ya. Oleh karena itu mari kita mau ngerti karena usia 30 tahun maka Yesus ini bertahan 30 tahun ya karena berdasarkan di dalam Lukas pasal 3 ayat 23 itu umur Yesus mulai melayani Tuhan itu umur 30 tahun. Jadi kalau supaya dia ngerti ya dibaptis Yesus 30 tahun ya dan dicoba umur 30 tahun. Daud juga jadi tradisi Yahudi usia 30 tahun. Saya mau baca ya. 2 Samuel pasal 5 ayat 4. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lama ia memerintah. Jadi 30 tahun itu usia yang efektif, produktif, dewasa untuk memimpin. Karena itu tertulis dalam Alkitab juga saudara. Ya, di dalam bilangan itu tradisi Yahudi, aturan-aturan harus 30 tahun. Saya baca bilangan pasal 4 ayat 3 dan 23. Ayat 3. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Itu ayat 3. Ayat 23 juga sama. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Yang setiap orang wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Jadi Yesus usia 30 tahun. Ya, jadi pada waktu pelayanan. Dan kalau kita Daud tadi sudah saya bacakan umur 30 tahun. Dan Yusuf juga mulai melayani atau menghadap Fir'aun usia 30 tahun. Kejadian 41 ayat 46 saudara. Jadi ini biar jelas saudara ya. Jadi ini aturan-aturan Yahudi. Nah, Yesus sendiri memang dari suku Yehuda harus menjadi contoh teladan tidak melanggar saudara ya. Jadi saya mau baca Kejadian 41 46 demikian firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun raja Mesir itu, maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Amin. Itu ya usia Yusuf 30 tahun. Jadi supaya kalau ada pertanyaan, jadi saya sudah jawab ya. Lukas pasal 3 ayat 23, itu usia Yesus mulai pelayanan itu 30 tahun. Saya mau baca ya.
Lukas pasal 3 supaya jelas ya. Lukas pasal 3:23. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ya, dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli dan seterusnya 30 tahun. Ya, jelasnya kalau ditanya. Jadi pada waktu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun usia ini kalau menurut sejarah 30 tahun ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 tahun 40 hari 40 malam akhirnya lapar Yesus. Perhatikan Saudara. Yang pertama, dipimpin Roh Kudus. Dan kedua, Yesus puasa. Makanya pentingnya ini Saudara. Dipimpin Roh Kudus. Saya katakan kemarin perlu doa dan puasa. Dipimpin Roh Kudus. Karena dunia ini daerah iblis. Untuk itu makanya Yesus setelah itu baru datanglah si iblis. Mari kita lihat ini. Si pencoba itu. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu menjadi roti. Coba ini. Yesus sendiri mengalami cobaan. Ya, makanya pentingnya Bapak Ibu bersama saya ya dipimpin Roh Kudus. Bila perlu kalau punya masalah pergumulan ya perlu dengan puasa selain doa ya. Jadi 3 poin. Doa, kedua puasa, ketiga dipimpin Roh Kudus. Ya. Karena iblis datang langsung seperti 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis seperti singa mengaum-ngaum mencari siapa yang bisa ditelan. Iblis itu tidak pernah tidur, tidak pernah berhenti, Saudara. Ya, kalau kita baca di dalam Ayub 1 ayat 7, waktu Ayub iblis ditanya sama Tuhan Allah, dari mana kau iblis? Dari mana baca Saudara? Ayub 1 ayat 7, saya mau baca. Ayub 1 pasal 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Sobat ini. Maka saya awali pembacaan firman Tuhan ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Supaya saya ditutup bungkus oleh darah Yesus. Darah Yesus yang memagari saya dengan pagar ilahi. Sehingga saya mendapat kekuatan untuk bicarakan firman Tuhan. Datang si iblis pencoba itu untuk menyambai Tuhan Yesus. Yang pertama dicobai dengan masalah jasmani, Saudara. Perintahkan batu menjadi roti. Karena bicara roti kan makanan manusia. Seringkali manusia juga sama. Masalah ekonomi, masalah keuangan. Gara-gara masalah ekonomi, gara-gara masalah keuangan orang bisa jauh dari Tuhan. Ya, gara-gara harta juga. 3 pencoba, 3 jenis. Ya, Tuhan dicoba, Yesus coba oleh iblis itu 3 hal. Sementara soal makan. Ini roti bicara soal makanan, soal ekonomi. Ya, yang kedua, tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar firman mulut Allah. Oleh itu pentingnya Bapak rajin baca Alkitab. Rajin seperti saya membacakan firman Tuhan pagi malam. Sebab jujur saja tanpa firman Allah kita tidak kuat. Tanpa libatkan Tuhan kita tidak mampu. Maka pentingnya makanan rohani. Jangan saudara mementingkan pertama makanan jasmani. Jadi di sini Tuhan sudah membuat sekali prioritas. Prioritas itu yang pertama harus masalah rohani. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya seperti Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua akan ditambahkan. Jadi oleh itu Bapak Ibu nomor 1 cari Yesus. Seperti tiap pagi ya, sebelum Bapak Ibu bekerja datang kepada Tuhan. Supaya pekerjaan, pelayanan, usaha, bisnis semua diberkati Tuhan. Maka pentingnya kata firman Tuhan harus setiap firman keluarin mulut jadi tempatkan Tuhan. Yesus prioritaskan di atas segala-galanya. Manusia bukan hidup karena roti jasmani. Yang dikatakan hidup mendapatkan hidup kekal. Itu karena kebenaran firman Allah. Ya. Terus yang kedua saudara. Kemudian iblis membawa ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di tangan kanannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Wah, ini tentang kesombongan, saudara. Ya, ditantang Tuhan. Jatuhkan, wah dicoba ini. Kalau Yesus sendiri jatuh dalam arti sombong, ya gua bisa nih jatuh. Lihatin ini, nggak ada masalah. Nah ini saudara. Jadi tentang kesombongan. Banyak manusia jatuh karena kesombongan. Untung Tuhan tidak jatuh dalam kesombongan. Apa jawab Yesus? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wah, Yesus pakai firman saudara. Karena ternyata di dalam Ulangan pasal 6 ayat 16 berbunyi firman Tuhan demikian ya. Ulangan pasal 6 ayat 16. Wah penting saudara, kalau maka saya selalu
doa dengan firman, ya. Ulangan pasal 6 ayat 16 dikatakan, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa coba ini. Firman Allah, Yesus adalah firman Allah. Langsung dikonter dengan Alkitab, saudara. Karena iblis, wah pinter, iblis menggunakan Alkitab kan. Dia akan tulis, dia ngomong sini. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, sebab ada tertulis. Nah ini, saudara, ada tertulis. Dia pakai firman, saudara. Ini tertulis dalam Mazmur 91, saudara. Ya, oleh kata itu mari kita mau andalkan Roh Kudus, ya, bila belum berpuasa, berdoa dan penuh dengan firman Allah. Baca rajin Alkitab, saudara, ya. Karena makanan firman Tuhan menjadi makanan rohani pegangan buat kita. Ya, yang kedua, tidak boleh jatuh dalam kesombongan. Yesus juga dicobai karena kesombongan. Pertama, masalah makanan, tidak jatuh Yesus. Kedua, masalah kesombongan, langsung dikonter sama Tuhan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan yang ketiga, saudara, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11 terakhir. Lalu iblis meninggalkan dia, dan dia telah malaikat-malaikat datang melayani. Cobaan, saudara. Yang ketika Yesus dicobai tentang masalah kekayaan duniawi. Karena dikatakan, ya dikata iblis membawa pula ke gunung sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Coba nih, kerajaan dunia, tentang dunia, kekayaan dunia. Makanya dalam 1 Yohanes 5:19, dunia sudah dikuasai si jahat. Maka manusia bisa jatuh masalah makanan, bisa jatuh. Bisa jauh dari masalah makanan, masalah ekonomi. Terus kedua, masalah kesombongan, saudara. Malah itu jangan kita sombong. Kalau udah sombong, berarti kena jarak iblis. Yang ketiga, jangan pikirin masalah dunia, kekayaan dunia. Matius 16 ayat 26. Yesus berkata, apa untungnya seorang beroleh segenap dunia ini, tapi jiwa binasa. Waktu mari kita jangan sampai jatuh kena jarak iblis. Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Penuhlah dengan Roh Kudus. Penuh dengan doa, penuh dengan firman Allah. Sehingga kita selalu kontrol dengan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Iblis semua dihancurkan. Saya menggunakan firman Tuhan. Markus 16 ayat 17, 18. Tertulis Yakobus 2 ayat 19. Iblis gemetar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Yohanes pasal 1 12. Setiap orang percaya kepada Tuhan ada kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya menggunakan kuasa Roh Kudus. Sakaria 4 ayat 6 tadi sudah saya bacakan. Bukan dengan kekuatan keperkasaan, tapi dengan rohmu ya Tuhan. Waktu mari melalui firman Tuhan malam hari ini. 3 hal penting, jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Yaitu karena jatuh jarak iblis. Apabila kita penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman Allah, penuh dengan doa dan puasa, maka firman Allah akan memagari kita dengan pagar ilahi. Sehingga kita tidak jatuh dalam 3 hal, masalah ekonomi, masalah makanan jasmani. Gara-gara makan jasmani orang bisa jatuh, ya, jatuh dalam dosa. Kedua, masalah kesombongan. Jangan sampai kita sombong tapi kita rendah hati. Yang ketiga, keduniawian, kekayaan dunia jangan kita kejar. Tapi kejarlah kebenaran firman Allah. Kejarlah Tuhan Yesus. Masalah jasmani Tuhan akan cukupkan. Asal kita kembali kepada Tuhan. Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua akan ditambahkan. Karena semua dalam milik Yesus. Biar Roh Kudus tuntun kita. Roh Kudus memberikan kekuatan buat Bapak semua. Amin. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghiasi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera
Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa penuh dengan firman Allah dan penuh dengan Roh Kudus, supaya kita kuat di dalam Tuhan untuk mengcounter cobaan dari iblis dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa firman Allah memenuhi kehidupan kita. Biar kita dekat dengan Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, Mazmur 62 ayat 2 dan 3, hanya dekat Allah saja aku tenang, karena daripadanya keselamatanku, aku tidak akan goyah, karena Yesus kota bentengku yang teguh. Amin. Tuhan semua memberkati itu semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.